Alright guys, kembali lagi sama Bang Thomas yang akan ngajari kamu matematika, fisika, dan kimia secara detail dan easy peasy. Ya, secara gampang supaya kalian ngerti. Biasanya itu sebenarnya itu gampang kok guys. Kalau ngerti gampang, nah kan? Banyak-banyak guru kan bilang gitu. Kalian ini kalau ngerti fisika gampang loh semua ya gitu kan. Nah, di sini aku akan bantu kalian itu ngerti ya secara gampang supaya nanti gurunya bilangnya benar. Oh, saya sudah ngerti, Pak. Gampang sekarang, Pak. Nah, gitu ya. Oke. Kita akan belajar fisika ya di sini ya. Kita akan melanjutkan. Ini adalah bagian final, bagian terakhir dari bab dinamika rotasi. Cukup lama, guys. Membutuhkan waktu 3 video ya untuk bahas materi dinamika rotasi ini. Oke. Nah, jadi video pertama kita belajar 2 subbab, video yang kedua belajar 2 subbab. Hari ini kita juga akan belajar 2 subbab, yaitu subbab ke-5 dan ke-6. Ya, 5. Membahas tentang energi kinetik. Energi kinetik. Oke, ya. Nah, jadi benda kan kita sudah tahu ya, di kemarin benda itu ada bergeraknya 2, yaitu translasi gitu ya, dan rotasi. Translasi saja dan rotasi saja. Gitu ya. Apa dia bergerak translasi saja, maka akan timbul disebut eka trans. Oke ya. Jadi translasi itu bergerak maju, guys. Rotasi itu berputar di situ-situ aja, gitu ya. Jadi kalau kalian itu deketin seseorang terus kalian itu muter di situ-situ aja, nggak ada kemajuan, perkembangan hubungannya, berarti cinta kalian sedang berotasi. Translasi itu ada kemajuan, guys, maju, gitu loh. Oke, ya. Cuman majunya itu diseret, guys. Ya. Waduh, hubungan kalian PDKT maju, tapi majunya terseok-seok. Ya nggak lebih baik juga ya. Nanti ada option yang ketiga, gitu ya. Geraknya ada option yang ketiga. Eka translasi dirumuskan sebagai, kalian pasti sudah ngerti, apa? Setengah dikali M dikalikan V kuadrat. Ya. Di mana eka rotasi, gitu ya. Eka rot, gitu ya. Namanya eka rot, guys ya, bukan maerot ya. Eka rot, oke? Rumusnya adalah setengah. Nah, kalian sudah ngerti kemarin. Yang M itu ditranslasi. Kalau di rotasi ganti namanya menjadi I. Oke? Oke, kalau V ganti menjadi omega kuadrat ya. Ini namanya dibaca omega. Omega. Ada yang bilang W pantat, silahkan. Tentunya seperti pantat, tapi namanya omega. Oke? Gitu ya. Oke guys, jadi apa itu M? M itu adalah massa, tentu saja satuannya kilogram ya, satuan SI-nya. Ya. V itu apa? V itu adalah kecepatan linear ya. Kecepatan linear, tentu saja satuannya adalah meter per second. I, apa I? I adalah momen inersia, momen atau momen ya. Momen inersia, satuannya adalah kilogram meter kuadrat, dan terakhir omega. Ya, omega ini adalah kecepatan sudut. Kecepatan sudut. Satuan SI-nya adalah radian per second. Oke, ada rumus omega, review. Rumusnya adalah 2πf. 2pi kali f. Ya. Jadi kalau rotasi saja namanya eka trans, guys. Kalau translasi saja namanya eka trans, guys. Kalau rotasi saja namanya eka rot. Tetapi kalau menggelinding bagaimana? Menggelinding. Menggelinding, gitu ya. Nah, kenapa? Karena menggelinding ini ada translasi, berarti akan ada eka trans,
Ya. Ada juga ekarot, karena dia berotasi juga. Oke. Nah, ini semua disebut dengan nama eka total. Eka total. Di mana aku sudah buatin rumus cepat buat kalian. Jadi sebenarnya tinggal ditambahin aja ya. Eka transnya masuk ke sini, eka rotnya masuk ke sini. Oh, by the way, rumus tambahan omega itu juga bisa diganti dengan V per R. Ya, omega itu 2πf atau omega V per R ya guys ya. Jangan kebalik. Ya, yang V pantat tadi betul. Oke, maka eka total. Nah, ini ada rumus cepatnya. Jadi setelah dimasuk-masukkan ada rumus cepatnya. Rumus cepatnya adalah K plus 1 dikalikan setengah MV kuadrat. Loh, apa itu K? Untuk tahu K, kalian harus lihat videoku yang pertama. K itu adalah koefisiennya dari rumusnya I, guys. Ya, koefisien dari rumusnya I. Jadi misalnya silinder pejal, I-nya itu setengah MR kuadrat. Itu K itu setengah itu, guys. Yang menggelinding adalah bola pejal. Bola pejal itu 2/5 MR kuadrat. Itu K-nya itu 2/5 itu, guys. Ngerti ya, guys, sampai sini? Lanjut. Oke? Ya. Aplikasi soalnya seperti apa? Ya, bisa saja kamu hanya disuruh ngitung EK. Gitu ya, bisa saja. Ya, jadi ingetan guys, kalau kamu ngitung EK, kamu harus mengidentifikasi dulu. Dia ini geraknya translasi ta, rotasi ta, atau dua-duanya. Ngerti? Ta, cinta, oke? Ngerti ya? Menggelinding, paham? Nah, kalau sudah ya tinggal dipakai aja kok rumusnya. Kalau dia tanya EK total, wis enak kamu pakai rumus yang biru itu aja. Oke? Rumus yang biru ini kasih kotak merah. Dah wis itu aja kok, selesai. Paham ya sampai sini ya? Yuk kita contoh soal. Nih. Sebuah bola pejal menggelinding dari keadaan diam menuruni suatu bidang miring yang tingginya 20 meter. Hitunglah kelajuan bola itu saat tiba di kaki bidang miring. Oke, kita gambar. Ya, kita gambar. Nah, ini ada cara cepatnya, tapi aku akan ngajarin cara lamanya dulu. Oke. Bolanya di sini kita bilang ini adalah keadaan awal, ya. Lalu di sini kita bilang ini adalah keadaan akhir. Ini yang ditanyakan. Kalau terbolak-balik ya tinggal awal sama akhirnya dibolak-balik aja, guys. Oke, sudah? Nah, untuk bisa mengerjakan ini sorry, tingginya 20 meter ya. Berarti ini ke sini 20 meter. Untuk bisa mengerjakan ini, kalian harus review pelajaran kelas 10 mengenai usaha dan energi. Ya. Di sini tidak dikatakan ada gaya apapun yang mengganggu proses geraknya. Ya, tidak ada gaya gesek, tidak ada gaya tarik ataupun gaya dorong. Ngerti guys ya? Yang ada adalah kakean gaya. Ayo, siapa yang kakean gaya? Enggak. Hanya bercanda aja guys. Lanjut ya. Oke. Nah, sekarang karena tidak ada gaya luar yang mempengaruhi, kalian boleh pakai hukum kekekalan energi, yaitu EM pada saat posisi awal sama dengan EM pada saat posisi akhir. Oke? Ya. Nah, EM awalnya kalian harus ya, jadi kalau ngerjain energi mekanik EM ini kalian harus jadi detektif guys. Kalian harus lihat ketika keadaan awal itu ada energi apa saja. Dari keadaan diam berarti dia tidak punya EK. Tapi dia punya ketinggian, berarti dia punya EP. EP. Ya. Aku bilang ini titik 1, aku bilang ini titik 2. EP1 sama dengan di akhir sudah sini tentu saja dia tidak punya ketinggian. Ketinggiannya 0. Ngerti guys? Kalau ketinggiannya 0 itu berarti EP-nya sudah nggak punya. Ya. Tapi dia masih bergerak di sini guys. Ini ditanya kelajuan bola saat di kaki kok. Berarti ada
EK 2. Oke ya. Nah, EP1 kita masukkan rumusnya adalah MGH. Kalau dulu, ini dulu guys, jadi kita ingat-ingat masa lalu sama mantan ya. Enggak. Ya siapa tahu, dulu kelas 10. Nah, sama mantannya kelas 10 belajar energi kinetik kan siapa tahu gitu ya. Ini dulu. Dulu, EK kalian itu dimasukkan setengah MV kuadrat. Kenapa? Karena waktu dulu bendanya itu hanya dianggap translasi saja. Gitu ya. Jadi misalnya baloknya turun, jadi gambarnya itu balok gitu guys. Ya kan, siapa tahu dulu belajar. Aduh nyesek rek. Nah, tapi sekarang ternyata bendanya berupa bola pejal. Sehingga dia turun sambil berputar. Dia pindah tempat translasi sambil berputar, rotasi. Artinya apa? Oh, artinya kalau sekarang dia menggunakan EK total. Ya, yaitu EK trans ditambah dengan EK rot. Ya, yaitu ditambah dengan EK rot. Ini tanda panah. EK rot. Oke? Sehingga, loh, Bang Thomas, mau pakai rumus yang tadi boleh, silahkan. Sehingga menjadi setengah dalam kurung K plus 1 dikali MV kuadrat. Oke? Ya. Nah, M sama M bisa kita coret. G-nya masukkan 10. Hanya diketahui 20 meter. Oke? Berarti ini setengah dikali. Loh, K itu apa? K. K. Oke. Ayo, siapa yang ingat silinder pejal I-nya apa? Ayo. Penting, bro. Diingat, bro, silinder pejal. I-nya adalah, iya. Jangan kesalahannya dia aja yang kamu ingat-ingat terus, nggak kamu maafin. Bro, ini juga silinder pejal ingat-ingat. Ya, kalau salah maafin aja toh. Jangan salah aku ditinggal main game berapa lama. Wah, jangan gitu ya. Dia pergi, nggak izin aku. Jangan gitu, bos. I sama dengan 2/5 MR kuadrat. Ini loh, K, bro. Ini namanya aku minta ingat-ingat, K. Berarti kita masukkan 2/5, kita tambah dengan 1, kita kali dengan V kuadrat. Oke ya. Berarti ini 200 sama dengan 1/2, kita kali dengan ini hasilnya adalah 7/5 dikalikan dengan V kuadrat. Oke? Ya. Kita kalikan ke sini. Berarti ini dikali 10, 2000. Berarti 2000/7 sama dengan V kuadrat. Maka V sama dengan akar 2000/7 meter per second. Oke? Ya. Nah, ini silinder pecahnya aku hapus dulu. Nah, khusus soal seperti ini, guys, ada rumus cepatnya. Ya, rumus cepat. Loh, soal gimana itu, guys? Soal saat apa namanya? V di awal sama dengan 0. Oke, jadi di awalnya itu diam, ada rumus cepat, guys. Maka V di bawah ya, di bawah itu yang di 2 itu sama dengan akar 2GH per K plus 1. Nah, ini rumus cepatnya. Ya, nggak percaya? Ceken wis, pasti betul wis talah. Pasti betul. Oke? Jadi V di bawah itu. Loh, rumusnya hanya untuk nyari V di bawah. Ya enggak, bisa saja nyari H. Hanya bisa, guys. Jadi dibalik. Di bawah ada kecepatan, suruh ngitung saat paling atas, saat dia itu berhenti, ada apa ketinggiannya berapa. Itu kan? Iya dong, kan benda kalau di bawah ada kecepatan, kalau dia naik kan tambah lama tambah pelan, tambah lama tambah pelan terus berhenti. Nah, saat berhenti itu ketinggiannya berapa? Paham ya? Oke, jadi itu adalah rumus cepat. Kita kotai, kasih warna ungu dong, biar cute. Nih.
Lanjut materi berikutnya, yang keenam, bagian terakhir, yang keenam adalah tentang momentum sudut. Oke, momentum sudut. Ya, momentum sudut simbolnya L, bos. Rumusnya L apa? L sama dengan I dikali dengan omega. Oke, ya, I dikali dengan omega. Sudah? Nah, pada gerak rotasi berlaku hukum kekekalan momentum sudut. Kekekalan momentum sudut. Momentum sudut. Yaitu L awal sama dengan L akhir. L akhir. Atau ada yang bilang L aksen sama L sama dengan L aksen. Sehingga I dikali omega sama dengan I aksen dikali omega aksen. Loh, kapan menggunakan hukum kekal momentum sudut? Ya. Hukum kekekalan momentum sudut dipakai bila ada dua. Yang pertama, ada perubahan omega. Ada perubahan omega. Ya, omega kecepatan sudut. Yang kedua, ada perubahan momen inersia I. Nah, perubahan momen inersia ini ada macam-macam, guys, bentuknya. Ya, ada macam-macam. Yang pertama, gitu ya, dirubah jari-jarinya. Jari-jarinya. Yang kedua, ditambahi benda yang sama. Benda yang sama. Yang ketiga, ditambahi benda yang berbeda. Benda yang berbeda. Oke? Ya. Jadi seperti itu. Loh, benda yang berbeda itu maksudnya gimana? Misalnya kalian sedang muter compact disc. Compact disc ya, CD ya, bukan celana dalam. Compact disc. Oke? Compact disc kalian putar. Sudah? Terus secara iseng kalian taruh oh, by the way, compact disc termasuk apa, guys? Compact disc itu di fisika bisa dianggap sebagai silinder pejal ya. Oke, silinder pejal. Udah? Lalu secara iseng kalian taruh batu di atasnya. Nah, batu di fisika dianggap apa? Dianggap sebagai titik. Atau misalnya kalian punya cincin, cincinnya kalau taruh di atasnya. Nah, berarti dia jenisnya kan cincin. Nah, itu artinya bendanya berbeda. Awalnya silinder pejal, sekarang kalian kasih cincin. Kalian kasih titik. Ya. Itu yang dimaksud dengan ditambahin benda yang berbeda. Kalau ditambahin benda yang sama gimana? Ya, kalian punya compact disc yang berputar, dikasih compact disc lagi. Nah, kan gitu. Itu ya. Itu namanya ditambahi benda yang sama. Sama itu secara maksudnya itu sama-sama silinder pejal gitu, guys. Ya, jadi kan di videoku yang part pertama itu kan aku sudah jelasin kalau ada 7 macam benda. Nah, itu. Kalau bendanya jenisnya sama, berarti dia sama. Lanjut ya, ini adalah salah satu contoh. Aku kasih 3 soal untuk hukum kekekalan momentum. Ya, oke. Seorang penari balet dengan tangan terentang mempunyai momen inersia sebesar 6,4
dan berotasi dengan kecepatan sudut sekian. Ketika tangannya dirapatkan, momen inersianya menjadi, nah ini, ada perubahan momen inersia. Ada perubahan I. Maka soal ini itu adalah soal tentang hukum kekekalan momentum sudut. Ya, berarti kita pakai L sama dengan L aksen. I dikali omega sama dengan I aksen dikali omega aksen. Gimana rumus? Apa? I-nya langsung dikasih tahu 6,4 langsung. Ya, ini kebetulan soal yang paling gampang, mungkin bisa keluar di Pilgan lah, paling simpel lah. Ininya 10, ya, ininya 1,6, ininya menjadi ininya dicari. Ini dicoret 4, berarti omega aksen adalah 40 radian per sekon. Loh, masuk akal guys. Kalian kalau nggak percaya, coba lihatlah penari balet atau penari ice skating, guys. Ketika tangannya dirapatkan dan ketika tangannya direntangkan, coba lihat putarannya jauh lebih cepat mana. Pasti yang tangannya dirapatkan. Coba deh searching sekarang di YouTube, guys. Ya, di YouTube. Nah, itu gara-gara ini. Ya, mereka pasti cepat ketika tangannya. Biasanya tangannya ditaruh di atas. Kalau apa namanya penari balet atau apa ice skater itu taruh di atas. Gitu ya. Jadi cepat, kayak gasing gitu, guys. Muter aja kayak gasing gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Lanjut ya. Nah, ini lama sama lagi penari balet. Seorang penari balet berputar 3 putaran per detik. Nah, 3 putaran per detik ini adalah F. F frekuensi. Ya, adalah F frekuensi. Dengan lengan direntangkan. Kemudian tangannya dirapatkan. Sih guys, maksudnya gini. Jadi lengan sama tangan sama ya. Jika jari-jari saat tangan direntangkan adalah 2 kali dari jari-jari saat tangan dirapatkan, lah ini guys berarti ada perubahan jari-jari. Nah, perubahan jari-jari ini termasuk ke dalam salah satu perubahan I. Tuh lihat tuh. Ya. Sehingga perubahan I ini termasuk soal hukum kekekalan momentum sudut. Soalnya gini guys, hukum kekekalan momentum sudut ini tidak ada perintahnya. Beda ya kalau yang dengan tadi. Kalau yang tadi ada loh, suruh ngitung kelajuan. Ya, ada energinya. Kalau ini nggak ada. Loh, tiba-tiba dirubah-rubah tapi loh, pakai apa? Ngerti ya? Berarti ini kita pakai lagi hukum kekekalan momentum sudut, yaitu L sama dengan L aksen. I dikali omega sama dengan I aksen dikali omega aksen. Oke? Nah, rumus I-nya bagaimana? Oh, penari. Penari termasuk apa? Silinder pejal? Tidak. Bola pejal? Tidak. Ya, kita boleh anggap dia sebagai titik. Ya, dianggap sebagai titik kecil. Oke? Ya. Nah, kalian jangan mau guys dianggap titik ya dalam sebuah hubungan. Kamu tak anggap titik. Jangan, nanti ditiup hilang dong. Nah, ya. Jangan dianggap titik. Aku mau yang besar. Aku dianggap sebagai bola pejal. Oke? Ya ini di sini dianggap titik ya. Kenapa? Karena penari atau manusia itu bentuknya enggak karu-karuan. Bukan kamu guys yang enggak karu-karuan, bukan. Ya maksudnya dalam fisika kan memang enggak karu-karuan gitu loh. Gitu ya. Nah, sehingga I-nya kita bisa tulis setengah, kok setengah. Titik berarti 1 mr kuadrat. Omeganya kita ganti 2 pf. I aksennya berarti 1 mr aksen kuadrat dikali 2pi dikali f aksen. 2pi sama 2pi kita bisa coret. Penarinya tetap sama, masanya kita bisa coret. Dia mengatakan jari-jari saat direntangkan itu saat awal
Ya, ini kan awal. Berarti R-nya itu adalah 2 kali R aksen. Kita kalikan dengan 3, ini di kuadrat jangan lupa, dikali R aksen kuadrat dikali F aksen. Berarti ini menjadi 4 dikali R aksen di kuadrat dikali 3 sama dengan R aksen di kuadrat dikalikan F aksen. Ini bisa kita coret. Nah, ingat ya, ini pelajaran eksponen. Bagi yang bingung, silakan cari di playlistku materi tentang persamaan eksponen ini. Kalau dikali, itu boleh dipangkatin sendiri. Di sini aku jelasin. Kalau mau lagi lengkap, belajar ke sana. Berarti 12 sama dengan F aksen. Oke, berarti F aksen sama dengan 12 Hz. Atau 12 putaran per detik. Tambah cepet toh. Bener, masuk akal. Oke, soal yang terakhir. Suatu piringan berbentuk silinder berputar 300 rpm dan mempunyai massa 10 kg. Piringan lain dengan ukuran dan massa yang sama tiba-tiba dijatuhkan di atas piringan pertama. Berarti ini termasuk benda yang sama, guys. Gitu ya. Termasuk benda yang sama. Oke? Berarti anggapannya ya, kita misalnya piringan kita lihat secara gini ya. Oke, nah kan gini. Ini piringan, gitu ya. Ini satu, berarti ini piringan pertama. Ini keadaan awal. Oke, berarti keadaan akhirnya ada 2. Nah, ada 2, guys. Ya kan? Ya, ada 2 ini. Ditumpukin. Ini keadaan 2, yaitu keadaan akhir. Sehingga kita bisa langsung pakai hukum kekekalan momentum sudut. Yakni L sama dengan L aksen. I dikali omega sama dengan I aksen dikali omega aksen. Silinder pejal. Berarti rumusnya adalah setengah mr kuadrat dikali omega. Lah, yang I aksen itu benda yang pertama silinder pejal setengah mr kuadrat. Benda yang kedua juga silinder pejal setengah mr kuadrat. Gitu ya. Dikalikan dengan omega aksen. Oke? Berarti ini jadi setengah. Nah, ini kalau mau dicoret menghasilkan 2 ya boleh, guys. Ya, menghasilkan 2 ya boleh. Cuman ini aku pelan-pelan ya. Karena siapa tahu masanya beda. Ya, jadi sama-sama piringan tapi masanya beda dan jari-jarinya beda. Jadi ya mesti dimasuk 0. Ini 10, ini 2 kuadrat dikali omeganya 300 rpm. Oke. Loh, rpm tidak SI, nggak apa-apa. Berarti ini setengah, M-nya 10, ya. M-nya 10, R kuadrat. Jadi ini kebetulan aku ngasih contoh yang bendanya itu sama persis, guys. Jadi masanya jari-jarinya sama. Kalau berbeda ya kalian tinggal masukin aja, ya. Oke. Ya. Berarti ini sama ini dicoret hasilnya 2, guys. Hasilnya 2. Berarti 150 sama dengan W aksen. Ya, karena kan 300 dibagi 2, guys. Berarti W aksen sama dengan 150 rpm. rpm. Mau diubah ke radian boleh. Berarti dikalikan dengan 2pi per 60. 2pi per 60. Oke? Berarti jawabannya adalah 5 radian per second. Paham sampai sini ya? Gitu. Jadi kalau misalnya dia sama-sama piringan, tapi masanya beda, jari-jarinya beda, tinggal masukin aja. Gitu ya. Tinggal masukin aja. Loh, kalau misalnya tadi di dalam compact disk kita lemparin batu, kita lempari titik, maka sebelah sininya ubahan, guys. Sebelah sininya ubahan. Jangan pakai setengah mr kuadrat, karena setengah mr kuadrat buat silinder pejal. Pakailah titik. Titik itu mr kuadrat.
Oke, sampai sini dulu guys ya. Semoga kalian ngerti ya. Ini sudah selesai komplit gitu ya. Nanti kalau mau ulangan kalian pelajari lagi dari part ke-1 sampai part ketiga ini. Sudah lengkap ya. Kalau ketemu soal yang campuran dilihat lagi dari part ke-1 sampai part ketiga. Oke? Ya. Sampai sini dulu, semoga ulangannya bagus. Kalian guys, kalau ulangan nanti harus bisa beda-bedain. Ini termasuk yang torsi ta, ini termasuk yang momen inersia ta, masuk energi ta, masuk yang mana ta, kan gitu. Oke? Ya. Oke, aku pamit dulu. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya yaitu tentang kesetimbangan benda tegar. Ya, bawain aku nilai yang bagus. Jangan lupa like kalau memang suka, subscribe dan nyalakan loncengnya untuk tetap dapat update mengenai pelajaran selanjutnya. Oke, aku Ko Thomas pamit dulu. Bye-bye.